Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kenalkan, aku Septian Kurnia Nugroho dari Teknik Sipil tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, aku akan bahas terkait dengan matkul Bahasa Indonesia di Prodi Teknik Sipil, dan nanti juga mungkin akan membahas terkait dengan soal dan jawab UTS Bahasa Indonesia tahun 2023 lalu. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung saja aku akan share screen terlebih dahulu. Eh, jadi ini teman-teman, di bahasa Indonesia sendiri, utamanya di teknik sipil, itu kemarin aku diajarin sama Pak Aris Tiadi. Aku nggak tahu dosen kalian siapa sekarang, tapi yang jelas biasanya dosen Indonesia itu dari tahun ke tahun itu tetap sama, yaitu Pak Aris Tiadi dari FIB. Di bahasa Indonesia sendiri, untuk main fokusnya itu ada membaca dan menulis. Dan kalau kalian familiar, teman-teman, di UTBK atau SNBT itu kita juga pernah menyinggung terkait dengan pemahaman bacaan dan menulis atau subtes PBM. Mengapa hal membaca dan menulis ini ditekankan pada matkul bahasa Indonesia sekarang? Karena seperti kita ketahui bersama teman-teman, eh, di teknik sipil ke depannya akan banyak laporan praktikum, laporan kerja praktik, terus juga terkait dengan metodologi penelitian, eh, tugas akhir, bahkan skripsi nantinya yang membutuhkan keahlian membaca dan menulis. Untuk sumber belajar sendiri, aku kemarin itu eh, berkutat di yang pertama ada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, lalu yang kedua ada EYD, ejaan yang disempurnakan, yang ketiga aku kasih nih referensi belajar aku yaitu Kak Fauzan sama Udalanin. Kalian bisa cek di IG atau Twitternya. Lalu yang keempat ada buku bahasa Indonesia yang warna biru yang ditulis Pak Ari. Lalu juga yang terakhir SNJ atau FSC. Lalu apa aja yang dibahas belum UTS? Aku nggak tahu video ini kapan keluar atau kapan dipublish sama akademik HMS. Tapi yang jelas, aku tetap membahas materi-materi yang sebelum UTS itu apa aja. Yang pertama ada kosakata bahasa Indonesia, yang kedua ada diksi atau pilihan kata, yang ketiga kalimat terkait dengan pengertiannya, unsur juga syarat penyusunannya seperti apa. Lalu yang keempat ada alinea atau paragraf. Nah, di alinea atau paragraf ini teman-teman, kalian akan beri tugas besar ibaratnya. Di tahunku itu ada tugas untuk membuat teks atau wacana dengan tema peran pemuda setelah pandemi COVID-19. Aku nggak tahu kalian bakal dikasih atau enggak, tapi biasanya dari tahun ke tahun itu selalu dikasih. Dan tema yang dikasih itu pun berbeda setiap tahunnya. Biasanya seperti itu. Lalu untuk berikutnya ada kesalahan penyusunan kalimat dalam ragam tulis. Lalu apa aja yang akan dibahas setelah UTS atau sebelum UAS? Yaitu yang pertama ada karya ilmiah. Yang kedua ada macam dan keberadaan wacana. Lalu yang ketiga ada pensi pustaka. Lalu yang tinggal surat menyurat dan pidato. Ini juga sama teman-teman ada seperti tugas besar yang dimana kalian akan disuruh membuat pidato dan Pak Ari itu 1 minggu sebelum UAS itu akan membuka nama-nama siapa aja yang akan membawakan pidatonya di depan kelas. Dan juga kalau nggak salah Pak Ari akan pick random untuk 3 orang kalau nggak salah untuk maju ke depan suruh berpidato di hadapan teman-teman sekelas.
Lalu mungkin yang terakhir ada tips and trick. Yang pertama discuss by team. Kalau di tahunku itu ada kuis, dan kuis itu ada dua macam, ada kuis siapa berani yang individu, sama ada kuis siapa berani yang per kelompok. Nah, kalian harus usahakan harus setiap pertemuan tuh harus menjawab kuis-kuis tersebut, apalagi yang kuis kelompok gitu teman-teman. Kalian bisa berdiskusi dengan kelompok kalian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Lalu yang kedua ada kerjakan tugas semaksimal mungkin. Aku nggak tahu bobot penilaian matkul bahasa Indonesia di kurikulum kalian itu seperti apa, tapi di kurikulumku itu 50% tugas, 25% UTS, 25% UAS. Kalau memang semisal berbeda, tapi nilai tugas, bobot penilaian tugas itu masih tinggi dibandingkan UTS dan UAS, maka kalian itu tetap harus mengerjakan tugas itu semaksimal mungkin. Jangan sampai nggak ngerjain teman-teman. Lalu terkait juga dengan tips and trick nomor 4 nih, ada UTS atau UAS maksimal. Tapi terkadang kalau misal nilai tugas pun tinggi tapi UTS atau UAS-nya anjlok, biasanya nggak dapet A teman-teman. Mentok di B atau bahkan C. Karena ya balik lagi sebenarnya teman-teman. Untuk mendapatkan nilai A itu kalian tugas harus maksimal, nilai UTS dan UAS pun harus tinggi. Usahakan harus seperti itu agar nilai matkul bahasa Indonesia kalian nantinya A. Terus juga kalau nggak salah ada rumor penilaian berbeda ya. Kalau nggak salah indeksnya itu ada A, AB, ada B, ada BC. Kalau nggak salah ada rumor gitu ya di kurikulum kalian. Aku juga nggak tahu, tapi yang jelas kalau nilai tugas sama UTS UAS kalian maksimal, pasti kalian dapat A atau bahkan mentok-mentok AB. Terus mungkin yang terakhir, dekati dosen dan hormat. Dekati dosennya seperti apa? Yaitu melalui kuis siapa berani, baik secara individual maupun secara kelompok. Mungkin cukup sekian, kita bisa lanjut terkait dengan pembahasan soal dan jawab tes bahasa Indonesia. Yang pertama, ini soalnya, dan waktu itu UTS aku tuh sifatnya open book. Terus juga boleh bawa HP, tapi HP ini hanya untuk mencari saja di Google atau ke KBBI daring. Jadi tidak boleh untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Soal-soalnya udah aku ketik ulang di bawah teman-teman. Jadi mungkin langsung aja soal nomor 1. Coba Anda sebut dan jelaskan dan buktikan dengan contoh masing-masing kasus 2 contoh alasan atas pertanyaan mengapa dan ada apa keberadaan EB atau EYD dalam ragam tulis untuk dipatuhi oleh penulis. Jawabannya, keberadaan EYD itu generasi Indonesia benar. Contoh kasusnya kita lewati dulu teman-teman. Dengan menggunakan EYD sebagai pedoman kepenulisan, diharap maksud dan tujuan dari penulis itu dapat tersampaikan secara jelas kepada para pembaca. Selain itu, penyusunan ragam tulis itu akan tertata dengan urut dan sistematis, utamanya pada karya ilmiah. Nah, untuk contoh kasus atau contoh kesalahannya, yang pertama ada Andi meminta permen kepada adiknya. Nah, kalau kalian analisis, Andi, huruf A di sini harusnya kapital karena apa? Karena keberadaannya di awal kalimat serta dia sebagai nama orang. Ingat nama orang dan di awal kalimat dia harus pakai huruf kapital. Kapital. Dan jangan lupa kalau kalian lihat di sini nggak ada titiknya, kalian boleh nambahin titik agar syarat menjadi kalimat itu terpenuhi. Itu ya, ada titiknya. Terus untuk contoh kesalahan 2, Anton sedang berada di pasar. Kalau kalian analisis di sini harusnya dipisah. Karena apa? Karena di sana menunjukkan kata depan dan mengacu tempat untuk ikut ini
dua makna yang berbeda atau multitafsir atau ambiguitas. Karena apa? Misal kita baca nih, kucing memakan tikus mati. Ada dua kemungkinan, yaitu kucing memakan tikus lalu mati, atau kucing memakan tikus yang sudah mati. Nah, lazimnya kucing memakan tikus lalu mati itu jarang terjadi. Oleh karena itu, aku pilih kucing memakan tikus yang sudah mati. Penjelasannya seperti apa? Penulis harus menggunakan diksi atau pemilihan kata yang tepat agar maksud dan tujuan kepenulisan ini dapat tersampaikan dengan jelas kepada para pembaca tanpa adanya keraguan dan ambiguitas atau multitafsir. Paham ya teman-teman? Untuk lanjut nomor 2. Coba Anda sebut dan jelaskan dengan satu contoh permasalahan dengan A. Permasalahan yang berkaitan dengan diksi atau pilihan kata. Dalam ragam kepenulisan, utamanya karya ilmiah, diperlukan diksi atau pemilihan kata yang tepat. Diksi yang dipilih harusnya tidak monoton, lugas, singkat, padat, jelas, serta disesuaikan dengan konteks kepenulisan. Nah, ini sih teman-teman. Yang utama itu konteks kepenulisan serta jelas dan tidak efektif atau singkat. Contoh kasusnya seperti apa? Pangeran Diponegoro mati di tengah medan perang. Cara tata kepenulisan ini tidak salah, tapi ketika kalian baca, kata mati di sini tidaklah etis gitu ya, teman-teman. Tidak tepat dan tidak etis. Mati umumnya digunakan untuk subjek berupa hewan atau binatang. Perbaikannya seperti apa? Kita bisa ganti kata mati di situ menjadi kata wafat atau gugur. Jadi Pangeran Diponegoro wafat di tengah medan perang atau Pangeran Diponegoro gugur di tengah medan perang. Untuk soal nomor 2B, penyusunan kalimat syarat penyusunan sebuah kalimat yang baik dan benar. Penyusunan kalimat yang baik dan benar itu tercipta jika apa? Jika seorang penulis memilih diksi yang tepat untuk penyusunan antar kata yang efektif, logis, dan memenuhi kaidah EYD. Contoh kasusnya, beberapa sebanyak 108 orang mahasiswa program studi S1 Teksip Undip melakukan kunjungan industri ke PT Waskita Karya. Kalau kalian analisis, kata para beberapa sebanyak 108 itu tidak efektif atau pemborosan kata. Makanya kita harus mengeliminasi kata-kata tersebut, lalu kita pilih salah satu saja. Perbaikannya seperti apa? Perbaikannya menjadi sebanyak 108 orang mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Undip melakukan kunjungan industri ke PT Waskita Karya. Atau kalian bisa juga memakai kata beberapa, tapi dengan syarat 108 orang ini kita coret menjadi beberapa mahasiswa program studi S1 Teknik Sipil Undip melakukan kunjungan industri ke PT Waskita Karya. Gitu ya teman-teman. Intinya bagaimana kalian itu memilih diksi yang tepat, terus juga memperbaiki kalimat yang salah, namun tetap logis, tetap efektif, tetap sesuai dengan konteks, dan tentunya memenuhi kaidah ejaan yang disempurnakan. Untuk soal nomor 3, coba Anda sebut dan jelaskan dengan contoh masing-masing satu contoh permasalahan yang berkaitan dengan macam kosakata dalam bahasa Indonesia. A. Ketika adik sedang bermain, tiba-tiba ada seekor kerbau menendang tangannya. Kalau kalian baca, ini sebenarnya sah-sah saja. Tapi kita bisa tambahin kata pendukung untuk si kerbau yang menendang tangan si adik. Perbaikannya seperti apa? Tangan adik ditendang kerbau ketika sedang bermain di area persawahan. Di area persawahan ini bisa mendukung kata kerbau yang menendang tangan adik. Mungkin ada dari kalian yang bertanya-tanya, kan di area persawahan ini nggak ada dalam soal. Nah, nggak apa-apa teman-teman. Kalian bisa tambahin asalkan perbaikan kalimat yang salah itu tetap sesuai dengan konteks yang ada dan logis tentunya. Kan tidak mungkin tangan adik ditendang kerbau ketika sedang bermain di area pusat perbelanjaan, kan tidak mungkin ada kerbau gitu ya teman.
Jadi kalau kalian memperbaiki sebuah kalimat, ya balik lagi sesuai kreativitas kalian. Kalian bisa nambahin apapun, asal tetap logis, tetap efektif, dan memenuhi kaidah EYD. Untuk soal B, banyak beberapa para siswa-siswa yang menyayangi tari-tarian yang tradisional. Kalau kalian analisis, kata beberapa di sini, beberapa para siswa-siswa itu tidak efektif. Ingat, eliminasi dan pilih salah satu saja. Dan kata menyayangi di sini tidak sesuai dengan konteksnya. Tari-tarian yang tradisional itu seperti tidak efektif. Maka kita ubah menjadi banyak siswa yang tarian menyukai tarian tradisional Indonesia. Menjadi lebih efektif kan teman-teman. Beberapa para siswa-siswa kita ganti banyak siswa, lalu menyayangi kita ganti menyukai tari-tarian yang tradisional di tarian tradisional Indonesia. Lanjut. Soal nomor C, kemarin sore beberapa anggota baru mengurus KTP. Kalau kalian lihat, beberapa tidak efektif pemrosesan kata, lalu ada KTP penulisannya tidak seperti ini. Kalau singkatan tidak perlu pakai tanda titik kecuali gelar atau jabatan setelah nama orang, itu bisa kalian pakai titik. Perbaikannya menjadi seperti apa? Kemarin sore, beberapa anggota baru tidak mengikuti apel sore dikarenakan sedang mengurus pembuatan KTP di kantor Kelurahan Pedalangan. Nah, balik lagi teman-teman. Mungkin ada yang bertanya, Mas, kan kantor Kelurahan Pedalangan tidak ada dalam soal. Terus juga tidak mengikuti apel sore, tidak ada dalam soal. Nah, balik lagi sebenarnya sesuai dengan kreativitas kalian, bagaimana memperbaiki kalimat yang salah, asal kalimat yang salah tersebut di konteks juga sebagai penguat antar satu kata dengan yang lain. Itu ya teman-teman. Soal nomor D. Seminar itu akan membicarakan kemiskinan kota dan kenakalan remaja. Kalau kalian lihat, membicarakan di sini kurang tepat. Terus dan di sini D-nya nggak harus kapital. Maka kita bisa perbaiki kalimat tersebut menjadi seminar tersebut membahas terkait dengan kemiskinan kota dan kenakalan remaja. Nah, oh ya lupa teman-teman. Jangan lupa untuk setiap kalimat itu kalian kasih tanda titik. Nah, kasih kalian tanda titik. Di sini ya teman-teman, salah maaf. Ini salah. Di sini titik. Agar apa? Karena titik itu sebagai identitas suatu kalimat. Sama soal nomor 2 juga ya teman-teman. Pokoknya semua soal ketika membuat kalimat harus kalian kasih tanda titik. Soal nomor 4, perbaiki dan susun kembali sajian kalimat di bawah ini agar tidak bertipe ambigu. Yang pertama ada istri kolonel yang nakal sedang mencoba sepatu baru. Kalau kalian baca berbeda atau dua makna. Yang pertama ada istri kolonel yang nakal atau kolonelnya yang nakal. Aku memilih istri kolonelnya yang nakal, maka aku ubah menjadi istri kolonel yang sedang mencoba sepatu baru adalah seorang wanita yang nakal. Terus untuk soal 4B, keluarga kami mendirikan koperasi simpan pinjam wanita. Nah, bentar teman-teman. Oh enggak. Eh, Nomor 4B, keluarga kami mendirikan koperasi simpan pinjam wanita. Kalau kalian lihat atau baca, kalian analisis, mendirikan di sini ya boleh-boleh aja sih, sah-sah aja teman-teman mendirikan sebuah koperasi gitu ya. Yang menjadi highlight di sini teman-teman, simpan pinjam wanita. Kan kalau dibaca kayak apa nih simpan pinjam wanita, kan kayak mungkin akan menimbulkan tafsir yang berbeda gitu. Jadi aku ubah kalimat tersebut menjadi keluarga kami mendirikan sebuah koperasi simpan pinjam yang dikhususkan hanya untuk wanita. Ini sih teman-teman. Aku ubah menjadi ini ya teman-teman. Mungkin lanjut nomor 4C, masih ada satu di antara siswa yang kurang memaklumi keberadaan etika. Kalau kalihan secara penulisan di sini salah, antara itu D-nya harus dipisah.
Misalnya udah benar sih secara kepenulisan, tapi secara bahasa, secara makna bahasa, mungkin bisa kita ubah menjadi masih ada salah satu siswa yang belum memahami terkait dengan pentingnya etika. Ini kurang memaklumi keberadaan etika, bisa kita ubah menjadi belum memahami terkait dengan pentingnya etika. Lanjut, nomor 5, soal terakhir. Koreksi dan susun kembali sajian alineatif berikut sehingga baik dan benar. Di setiap individu, mahasiswa selalu dan menginginkan mencapai berprestasi di akhir masa studinya. Di sini harusnya dipisah karena bukan kata kerja selalu dan menginginkan mencapai berprestasi itu kayak tidak efektif gitu ya teman-teman. Kayak bergandengan banget banyak kata kerja di sini. Makanya kita ubah akan kita ubah nantinya, terus di akhir D-nya harusnya dipisah. Negara saat ini dan maupun ini tidak efektif ya teman. Di era zaman sekarang D-nya harusnya dipisah, zamannya harusnya Z, pakai Z. Selalu merindukan terciptanya individu yang mumpuni di bidang D-nya harusnya dipisah keilmuan tertentu. Di setiap individu dia harusnya dipisah. Di setiap individu mahasiswa secara terus-menerus berusaha belajar. Ini kayak kurang aja ketika dibaca. Dan berdoa demi capaian nilai yang tertinggi dan prestasi. Capaian nilai yang tertinggi itu bisa kita ubah juga. Menjadi jawabannya di saat ini, negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu individu yang mumpuni. Oh ya, bentar teman-teman. Di sini perintahnya koreksi dan susun kembali ya. Susun kembali urutan kalimatnya. Nah, kita ubah menjadi di saat ini negara Indonesia menginginkan terciptanya suatu individu yang mumpuni di bidang keilmuan tertentu. Hal ini sejalan dengan mahasiswa yang mendambakan sebuah prestasi di masa akhir studinya. Keinginan tersebut tentunya dapat terwujud jika mahasiswa giat belajar dan tentunya tidak lupa untuk berdoa agar mendapatkan prestasi serta nilai yang tinggi. Mungkin itu teman-teman soal dan jawab UTS Bahasa Indonesia tahun 2023 lalu. Kesimpulannya dari soal 1 sampai 5, semuanya ini terkait dengan diksi, terkait dengan membuat kalimat yang efektif. Kalian memberi sebuah contoh kasus kepenulisan yang salah, lalu kalian benerin, lalu kalian kasih alasan kenapa kalimat tersebut bisa salah dan apa yang harus dibenarkan dari kalimat tersebut. Dan ketika membuat atau ketika memperbaiki sebuah kalimat yang salah, itu kalian bisa menggunakan kreativitas kalian, asal tetap memperhatikan diksi yang logis, diksi yang sesuai dengan konteks, terus juga membuat kalimat yang efektif, tidak pemborosan kata, dan tentunya sesuai dengan kaidah kepenulisan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Itu sih teman-teman. Eh, Lembar SNJ ini sudah aku ajukan asistensi ke Pak Aristiadi. Terus juga mind map yang tadi ini aku cantumin di SNJ mungkin buat bahan belajar kalian, buat panduan belajar kalian ke depannya. Terus juga di sini ada aku cantumin KBBI Daring, EYD 5, terus juga ada link belajar kosakata diksi ini di Telegram, bisa kalian manfaatin. Terus juga ada IG-nya Kak Fauzan, IG-nya Udalanin, terus juga seperti yang tadi aku bilang, bakal ada tugas wacana sama pidato. Ini aku kasih tugas aku di tahun lalu sebagai referensi buat kalian. Dan aku bilang, aku kasih tahu sama kalian jangan pernah untuk AI, apalagi tugas bahasa Indonesia. Karena aku nggak tahu Pak Aristiadi ini pakai Turnitin atau enggak buat ngecek plagiarismenya. Tapi yang jelas ketika kalian terpaksa untuk menggunakan AI, jadikan AI sebagai referensi saja gitu teman-teman. Dan juga jangan lupa untuk parafrase atau mengubah susunan kalimat, tapi poin dan maknanya tetap sama, itu nggak apa, asal diparafrase aja. Ya balik lagi sebenarnya, kalau bisa jangan AI.
Gitu ya teman-teman. SNJ ini dibuat oleh aku, Septian Kurnia Nugroho dari Teknik Sipil 2023. Silakan jika teman-teman di sini mungkin tidak puas atas jawaban yang telah aku buat, atas penjelasan yang telah aku buat, silakan hubungi aku. Jika mungkin juga ada pertanyaan, ada koreksi atas soal dan jawab yang telah aku buat, saran, kritik, ataupun mungkin bahan diskusi, silakan untuk hubungi aku. Dan terakhir aku juga mau minta nih sama teman-teman yang berminat untuk membentuk sebuah tim lomba PKM, tim lomba PIM, atau mungkin lomba esai, lomba KTI. Aku open nih teman-teman yang minat, mungkin kita bisa belajar bareng-bareng, kita bisa ngulik bareng-bareng di nomor telepon berikut ya teman-teman. Udah aku cantumin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.